Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Ini berkaitan dengan kekuatan sugesti yang harus dan kita biasakan untuk menjadi satu bagian daripada kehidupan kita. Ceritanya demikian. Suatu ketika ada kawan saya beberapa minggu yang lalu menyampaikan dia sangat terganggu atas permasalahan yang dirasakan sebelumnya. Ya, apa permasalahannya? Berbagai macam perasaan itu dirasakan, yang katanya sakit di kakinya, sakit di matanya, kadang rasa tertusuk-tusuk, kemudian ya dia merasa banyak beban, bahkan dia merasa terganggu untuk tidurnya. Salah satu yang pernah saya sarankan ya tentu saja dia untuk tenang, kemudian yang berhubungan dengan sakit mata ke dokter mata. Tetapi yang terjadi, dia sangat-sangat menginginkan saya untuk diterapi. Ya, apa boleh buat, karena yang bersangkutan mengharapkan itu bisa dilakukan oleh saya, sebisa mungkin saya layani juga. Maka akhirnya terjadilah proses terapi yang saya berikan pada yang bersangkutan, teman saya ini. Entah kenapa, alhamdulillah semua baik. Dia merasa lebih baik semuanya, dan dalam waktu 2 minggu itu yang dia rasakan gangguan-gangguan tersebut hilang. Namun tiba-tiba kemarin dia menyampaikan kalau tiba-tiba kupingnya, telinganya itu budek. Nah, budek atau tidak mendengar apa-apa tanpa sebab apapun. Saya pikir kalau masalah seperti ini ya harusnya ke dokter untuk diperiksakan, ya kemudian nanti mungkin ada diagnosa harus minum obat apa atau dikasih obat apa, begitu kira-kira. Namun yang kedua kalinya ini ternyata masih tetap juga berharap dan meminta saya untuk melakukan terapi. Ya mau gak mau saya harus lakukanlah, walaupun harus dengan cara jauh, ya, melalui by phone atau video call. Ya itu saya lakukan pada malam hari itu. Juga dia didampingi oleh anaknya. Ya bla bla bla. Saya lakukan itu, proses itu terjadi. Ya malam itu mungkin belum maksimal, tetapi ada satu hal yang saya pesankan kepada dia. Nanti sebelum tidur lakukan meditasi atau melakukan renungan untuk mengingat bagaimana dia berkomunikasi, dia ngobrol dimanapun saat itu, kapanpun saat itu, sebelum kejadian dia tertutup telinganya atau telinganya itu tidak bisa mendengar. Dan itu saya sampaikan untuk lakukan nanti sebelum tidur. Ternyata begitu paginya saya cek, saya tanyakan, dia bilang alhamdulillah sudah bagus. Saya pastikan, bagaimana bagusnya? Dia sekedar normal untuk bisa mendengar. Dan itu saya jadi ketawa. Kenapa? Harusnya dia datang ke dokter dan mintalah berobat, mintalah diagnosanya apa kan gitu.
Tapi justru hari itu juga dia tanya, dan sebenarnya saya sakit apa? Loh, saya nggak tahu. Sakit sampai sakit ke telinga ya harusnya ke dokter. Cuman kalau Tuhan kasih sembuh, mau apa? Berarti itulah caranya Anda atau jalannya Anda untuk mendapat kesembuhan. Saya juga nggak bisa menjawab apa-apa. Kalaupun saya terapi pun yang ngasih kesembuhan Tuhan lah, Allah yang kasih, bukan saya. Saya hanya mengantarkan Anda untuk mendapatkan kesembuhan itu. Jadi itu kira-kira buat rekan-rekan sekalian, para pemirsa, kekuatan sugesti insya Allah jika kita pelihara dan kita mainkan akan menjadi kenyataan. Salam Hipnopolis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.